Siapa nih sebelahku? Nah, ini orang yang tidak pernah terlihat. Tidak terlihat. Hantu apakah kamu? Bukan. Kenalin Mbak. Siapa Mbak namanya? Silakan menjelaskan kepada pemirsa. Allah, nama aku Anissa Maya Faradila. Ini denger tak suaranya? Kecil Nggak banget. dengar. Oh, Nggak. siapa ini? Halo, nama aku Anissa Maya Faradila. Yeay, kenalin ini Mbak Anissa dari Malang. Oh, kita bisa kenal ya? Organisasi menyatukan kita. Iya, antara Surabaya dan Malang itu kayak Deket gitu karena kita apa? enggak. Jadi kita memang teman organisasi. Dulu waktu kuliah dari Malang sampai Surabaya kita saling Kerjasama bersama dalam organisasi. Maksudnya belum kayak main-main belum itu guys. ya, belum. Kayak ketemuannya cuman kayak penting Iya. aja. Jadi kita tuh sok penting gitu loh dalam Jadi kita merasa manusia Emang penting gitu Mbak kan. Nisa ini penting buat anak-anak mahasiswa akuntansi di Malang guys. Jadi yang nggak kenal Mbak Anissa Maya Wajar. enggak lah, enggak wajar. Jadi anak akuntansi Malang harus kenal Mbak Anissa ya. Kayak Mbak Anissa pasti dikenal guys. Aku aja yang Surabaya aja kenal ya Mbak Anissa ya. Kebetulan. Jadi memang hari ini, malam ini sebelum tidur udah ngantuk. Mbak Anissa ini hari Jumat guys. Jadi Mbak Anissa pulang kerja, aku repotin, aku gangguin di rumahnya di Malang. Kasurnya aku pinjam. Mbak Dinda abis pulang kerja langsung gas ke Malang. Podo aja, sama aja. Jadi kayak ini ngomong 30 menit gak apa ya? Ya bebas. Jam bebas sampai Ini di mana nggak sih? ya nanti diedit. Oh ya. Sekarang kok ada suara gini nih. Agak sepi loh ya di sini. Jangkrik itu nggak ada. Ya, Tengah kebun ah. Ke tengah kebun. Biar ada jangkrik. Oh ya. Pertanyaannya bebas aja. Bebas ya? Ya, yes, oke. Tapi kok ono tak selundup kan? Iya. Aku lagi ingin mendapatkan motivasi dari seorang Mbak Anissa nih. Jadi Kayak kita selalu akan bertanya gitu, aku kita bukan. menggali suatu nilai kehidupan dari Mbak Anissa. Kedewasaan itu seperti apa? Nanti. Ya. Jadi intermezzonya dulu, malam ini hari Jumat guys, di tanggal berapa Mbak? Hai link Kak, tanggal 7. ya, tanggal 7 Januari 2021 jam 22 lewat lah, jam 10 malam lewat ya. Betul gak? Jam 22.39. Jam setengah 11. Nih, oh ada penonton kita pertama dia bilang gini, kalau Dinda nggak kelihatan. Kalau Dinda buat konten sama kamu, aku tonton langsung. Oh, Mas Syahrul, apa kabar? Lihat ini. Harus lihat collab kita ya. Harus Betul. lihat. Surabaya Malang gak jauh, jadi kita bisa bersama sampai kapanpun. Amin. Jadi Mas Syahrul ini adalah Apa? ya presiden kita dulu, presiden kita di organisasi di Malang gitu. Nah, jadi memang hari ini aku merepotin Mbak Anissa. Pokoknya Dinda itu lelah. Konten cerita terlala pilot ini selalu mengganggu orang guys. Tamu diundang, datang nggak dijemput, betul, pulang nggak diantar gitu. Yes, lanjut Mbak pilot talknya. Selamat ngantuk ini ya. Lanjut pertanyaan pertama. Waduh. Oh, Lebih serius gak? Serius tah bercanda? bercanda aja. Kasih pertanyaan apa ya? Pribadi nggak? Enggak lah. Bebas. Ini bebas loh. Aku udah bilang bebas. Jadi bebas. Ambil nafas apa ya? Kasih pertanyaan. Bisa nggak kalian ngomong? Kasih Ini pertanyaan. bukan live Instagram. Bukan ya. Maafin, semakin tengah malam ya pipiku. Apa Mbak pin menanyakin dirinya sendiri? Gak mungkin dong, aku udah tahu tentang diriku gitu, enak nanya. Mbak Nisa mau bertanya pada dirinya sendiri apa? Aku udah tahu jawaban. Udah tahu ya? Iya. Nama panggilannya Mbak Anissa siapa dong? Banyak. Ini kayak question box yang ada di Instagram itu gak sih?
nama panggilan kamu. Terus habis Oh itu bahaya dong itu Gon, bahaya nanti bisa dihack nanti. Nggak nama panggilan aku tuh di kampus dipanggilnya Nismai, di kantor dipanggilnya Anissa. Oh iya, aku juga manggilnya Mbak Anissa. Aku kenalnya dulu juga Anissa, dia nggak memperkenalkan dirinya sebagai Mbak Nisma. Nah, aku tuh nggak memperkenalkan nama aku sebagai Nismai. Oh Aku tuh iya. pernah iseng gitu loh ganti nama lain jadi Nismai. Oh. Terus habis itu semua adik tingkat ngeliatnya tuh Nismai, jadi Aku maju. Biar wajahku. dipanggilnya Nismai gitu. Jadi Mbak Nisma ini singkatannya Anissa Maya. Betul, karena nama Anissa pasaran. Enggak lah. Iya beneran. Ya itu di kelas aku tuh ada dua nama Anissa. Terus bingung kalau dipanggil Anissa kok dua-duanya noleh, ya udah. Satunya panggil Nismai, satunya dipanggil Anissa kecil. Oh gitu. Ya sama aja lah, sama Dinda juga banyak. Nah terus ini pertanyaan pertama ya. Kita sudah kenal dengan Mbak Nisma, tamu malam ini. Pertanyaannya Jangan grogi gitu dong Okte. iya nih grogi. Apa ya? Loading Mbak. Teng. Pertanyaan pertama sudah ditemukan. Nah, jadi pertanyaan pertama untuk Mbak Nismai adalah organisasi seperti apa yang kita tekunin ketika mahasiswa akuntansi ya? Nah, sampai mempertemukan kita dan aku bisa main ke dia. Itu seperti apa sih Mbak organisasi kita dulu Mbak? Organisasi apa juga? Dulu tuh aku kuliah di Malang ya. Terus itu Mbak Dinda tuh kuliah di UPN kan? Iya, di UPN. UPN Bela Negara. Aku nggak tahu nih jargon-jargonnya UPN. Bukan jargon. Terus jadi tuh waktu itu aku ikut IAI, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia. Aku ikut IAI Muda Komisat Malang, Mbak Dinda IAI Jatim dari Surabaya. Terus habis itu karena kita sama-sama satu Jawa Timur, jadi kalau ada acara apa-apa kayak AWK, kita bertemu bersatu. Terus Mbak Dinda kan kayak anaknya humble banget, seru banget ya. Jadi tuh gampang ternotis gitu loh. Gak juga. Karena kan kalau misalnya kita lagi ngumpul sama satu Jatim tuh banyak banget ya, ratusan. Padahal Malang juga Jatim. Kenapa harus menyebut organisasiku yang di Surabaya itu Jatim gitu loh? Jadi kayak Jatim dan Malang tuh bukan satu kesatuan gitu loh menurut mereka. Satu, cuman nggak tahu bahasanya. Kalau nyebutnya IAI Surabaya itu ya Jatim, padahal ya Malang sama Surabaya satu provinsi. Ya. Gitu. Terus ya pokoknya buat nih ya anak-anak akuntansi yang nonton, kalian kepoin aja tuh apa sih IAI Muda Jatim. IAI Muda Jatim, IAI Muda Jawa Timur. Siapa tahu semuanya? Oh dari Jawa Barat juga ya. Oh siapa boleh. Namanya orang Jember ada. Oh boleh. Madura ada. Boleh. Itu Jawa Timur. Berarti kita Jawa Timur ada berapa sih Mbak? Kita tuh mas organisasi nih guys. Ada Malang, Madura, Surabaya, Jember, Kediri. Oh Kediri udah ada ya? Ada. Kediri. Oh 5 Mas presiden pertamanya. Oh iya sih. Aku dulu iya betul. 5. Atau ya kalau habis ini diupdate habis itu jadi banyak. Amin. Jadi mungkin setiap kota kabupaten di Jawa Timur ada imutnya gitu ya, mungkin ya. Amin. Ya, itulah pertemuan ini lambangnya. Ini tapi IAI-nya, ini IAI-nya, IAI bukan mudanya. Jadi kedua, gimana Mbak kesan Anda sebagai seorang mahasiswa dulu ya, ketika mahasiswa dia sekarang sudah bekerja, sudah menjadi pekerja yang mantap lah. Spill nggak? Jadi bagaimana pertanyaan kedua ya, bagaimana perasaan Anda ketika menjadi mahasiswa sekaligus aktif berorganisasi di luar kampus? Kan IAI kan luar kampus nih, eksternal. Jadi Mbak Anissa ini sangat aktif sekali. Public speakingnya ketika dia kenal sama aku itu kayak wow Mbak ini ya gitu loh. Wow Mbak ini gitu. Ceritakan Mbak gimana. Jadi, kasihkan mereka makna kehidupan bermahasiswa yang aktif. Tidak kupu-kupu ya pastinya. Aku bukan Mario Teguh. Iya kita
nggak harus menjadi Maria Teguh untuk bisa memberikan motivasi. Betul. Gitu. Oke. Jadi tuh aku kan dulu sekolah tuh nggak boleh ikut organisasi ya, bener-bener kayak udah pulang sekolah les gitu kan. Sekolah SMP SMA. Nggak boleh organisasi. Terus habis itu kan punya rasa penasaran tinggi kan. Nah, organisasi apaan sih, apalagi udah anak rantau gitu. Akhirnya aku coba ikut himpunan, ikut IAI. Awal masuk IAI yang kulihat apa coba? Gila nih anak-anak pintar semua. Wah, kayak pembahasannya tuh ada beberapa SAK kan. Oh iya pasti. Mbak dulu Vice ya? Sebelumnya jadi Enggak, Vice? jadi itu R&D? Enggak? sekretaris di FA. Oh di FA. Di FA. Iya menakutkan. Habis itu AWK ya, AWK tuh diklat kan. Kalau AWK kan biasanya orang-orang tuh capeknya di badan, di fisik gitu. AWK ya enggak, capeknya di otak gitu kan. Ya wah kayaknya keras banget sih ya buat mikir. Terus kayak enggak, jadinya tuh kayak pintar-pintar. Terus habis itu kalau ngumpul kita nggak gibah. Pasti. Kita nggak gibahin orang, beneran sih. Orang. Di Surabaya juga nggak gibahin orang, nggak sempet kayaknya. Pasti gibahin isu-isu akuntansi, kalau nggak gitu organisasi kita, kayak gitu. Kayak positif banget ini organisasi gitu kan, kayak gitu kan. Terus habis itu waktu itu tapi aku ngerasanya kayak masih anak maba, ilmunya dikit banget sih, kayak bisa nggak ya, bisa tante bisa. Dari dengerin, kalau kita nggak tahu apa kan biasanya mendengarkan, dengerin kayak lama-lama banyak ilmunya gitu. ya, positif pasti lah gitu. Jadi kapok nggak jadi mahasiswa beraktif berorganisasi, mempengaruhi nilai nggak Mbak? Nilaiku bagus. Sombong nggak tuh ya? Enggak. Nilaiku bagus, Kebanggaan ya itu ya. Nilaiku bagus tapi jujur ya, nggak bisa semaksimal pas aku Nggak organisasi. Mungkin gara-gara Waktu ya. kebanyakan organisasi ternyata tidak baik guys. Organisasi apa juga umbat loh. Memang Mbak Anissa terlalu aktif, jadi kayak balas dendam. Katanya dari sekolah tadi nggak bisa berorganisasi, nggak bisa mengeksplor diri. Akhirnya ketika sudah merantau, kok merantau? Asli mana Mbak sebelumnya? Asli Malang, cuma misalnya sama Linda. Merantau nggak tuh? Merantau nggak sih? Merantau kan? Merantau? Asli Malang tapi bisa di Samarinda, berarti kan bukan orang Malang dong. Orang Malang nggak ya? Akhir di Malang sih. Akhir di Malang, merantau dari sebelum Mbak intinya merantau itu kakaknya Mbak mana? Kakak. Samarinda. Samarinda. Lah, Samarinda berarti dia perantauan, betul. Jadi Mbak Nisma ini adalah perantauan dari Kalimantan ke, bener nggak Samarinda Kalimantan? Betul. Membuat ibu kota baru loh abis ini, ibu kota. Seriusan itu pindah? Iya pindah. Nggak di Palangkaraya? Enggak. Samarinda? Bukan, dekatnya Samarinda. Apa? Astagfirullahaladzim, aku lupa. Lah iya Palangkaraya. Bukan, Palangkaraya itu Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Timur ibu kotanya. Ya udahlah. Nanti disisipin ya di mana ibu kota terbaru Indonesia. Nanti muncul di tengah-tengah. Iya, muncul nanti tuh kasih gambar ring gini. Ya. Terus apa? Iya, dari Samarinda merantau ke Malang, akhirnya dia mengeksplor diri. Kejawab sudah tuh rasa-rasa penasaran itu. Terus ternyata pas aku yang tadi, gak tadi, karena ini dibicarakannya di luar frame. Iya, di luar ini. Jadi tuh pas aku merantau, aku butuh banget teman karena sosialnya harus tinggi gitu kan. Soalnya pas kita sakit, kita butuh apa-apa, yang ngebantu tuh teman kita gitu. Betul. Jadi udah selama aku jadi mahasiswa, sering masuk rumah sakit, ternyata kan ini terang aja bisa sakit ya. Terlalu sibuk apa sih Mbak Nisma sampai Masya Allah. Akhirnya yang rawat teman-temannya baik-baik semua. Kenapa dia nggak manggil aku dari Surabaya ya? Aku jauh. pasti datang lewat teleportasi gitu. Dia pakai itu apa? Itu Doraemon. Betul. Itu Doraemon. Itu Doraemon. Ya begitulah. Ini pertanyaan kedua ya, masih 2 loh ini Mbak. Masih 2. Ini udah 15 menit. Lanjut ya. Gak apa-apa kan? Ngantuk tidur nggak apa. Besok kita lanjut kemana? Pantai. Jadi kita mau main ke pantai. Jadi Dinda tuh kalau nggak ngajak capek itu bukan Dinda ya namanya. Jadi kayak
udah bukan seharian, semingguan kerja, kenapa kita nggak manfaat weekend? Betul. Jadi kita refreshing lah ya, sehari minggunya bisa istirahat ya Mbak ya. Sip. Masih lanjut pertanyaan kedua sih, lanjutin. Jadi intinya meskipun nilainya itu nggak bisa maksimal, tapi apakah Mbak Nisma ini menyesal? Enggak. Telah aktif, yang sangat-sangat aktif beraktivitas sampai merasa kalau nilai mahasiswanya sebagai mahasiswa ya itu tidak maksimal. Tidak, karena ternyata jadi tuh sebelum pekerjaanku yang ini kan pas masih pekerjaan apa tuh? Aku yang nggak kerjanya pingin sepil gitu. sebelum pekerjaan kayak ini tuh akan dapat ikut project dosen. Nah, project dosen ini ku dapatkan dari organisasi. Oh, luar biasa. Jadi kayak dari himpunan kan, jadi sering komunikasi sama dosen. Terus dosennya notice nih ada manusia kayak aku nih di dunia, kan? Gitu kan. Sekelas dosen aja lo tahu ya namanya Mbak Anissa Maya. Bukan? Karena hubungan himpunan. Oh, himpunan gitu. IAI gitu kan. Diwakilkan dari IAI, diwakilkan Mbak Anissa ke dosen gitu. Kayak komunikasi ke dosen gitu loh. Akhirnya kan dosennya kayak oh iya nih mahasiswa saya nih gitu kan. Oh gitu. Jadi Gitu. bangga anak. Bukan bangga sih. Jadi tuh komunikasi sama dosen, akhirnya kan sering komunikasi. Ya udah sering ikutin project akhirnya. Nah iya kan, dosennya maksudnya dosen satu kampus nggak sih? Betul. Terus menyadari kehadiran Mbak Anissa Maya ini, akhirnya dosennya merasa bangga bahwa oh ternyata aku memiliki mahasiswa sepintar dan seaktif Mbak Anissa Maya. Terus nanti kalau Seperti seandainya itu, tiba-tiba maksudnya. ada yang nonton terus kayak gue tahu nih nilai-nilainya ini semua. Gak bohong. Pasti bagus lah, gak mungkin lah C, gak ada kan C? Ada satu. Oh ada? Ada satu. Oh apa? Itu gara-gara aku masuk rumah sakit, terus habis itu aku nggak dianggap. Aku di rumah sakit kan, rumah sakit tuh ujian tuh ngerjain. Terus habis itu keluar dari rumah sakit nilaiku C, aku nangis kan. Loh, C gitu kan. Terus habis itu ke dosennya, ya kan kamu nggak ikut ujian. Saya ikut pak, mana dokumennya? Loh, saya udah titipin teman saya. Ya temenmu ya apa? Iya, intinya gitu-gitu. Temennya jangan kan nih sok di lobby. Ini loh Pak dosen, mohon maaf teman saya ini titip ujian ini kepada saya karena dia lagi sakit. Ini fotonya gitu, bukti ini loh, gemes kan aku. Percuma Okti, aku udah lulus. Oh iya, percuma gak usah diseselin, itu buat kenangan aja. Brevetku juga ada yang C. Kamu gak ada ya? Ada kayaknya. Brevet? Kayaknya Kan di sertifikatnya terpampang nyata tuh, nilainya ada C kan. Sakit gitu loh Pak Citra itu aja. Aku gemes. Mohon maaf, nih Pak Citra bisa nonton. Mohon maaf. Ya jadi ya gak nyesel ya. Memang ketika kita berorganisasi itu bukan nilai yang kita dapat, nilai A, B, C, D, bukan kita lulus atau enggak, bukan juga, tapi kayak relationship-nya gitu kan, kayak hubungan antara aku dan Mbak Anissa yang sebenarnya bukan college, bukan partner yang misalnya kayak temen yang setiap hari berhubungan atau setiap saat, atau ketika aku main ke Malang sebelum kali ini juga aku nggak pernah hubungin Mbak Anissa, tiba-tiba dia ketika aku pancing nih kayak ayo gas awal tahun kemarin aku, gitu manusia gas-gasan kalau dijamin ayo makanya alhamdulillah banget. Jadi kayak dulu itu ketika kita organisasi kan dia orangnya memang di Malang, jadi aku berpikir kan aku suka pantai itu, wih enak banget sih ke Malang, dan baru aku tagih tahun baru 2022 ini. Dan kebetulan rumah ini dekat sama pantai, jadi kayak mendukung. Jadi cus gitu langsung ku tarik itu utang yang kemarin, Mbak katanya mau ngajak aku ke pantai. Ayo gitu kan. Ya, ayo kan, Dinda mah dan Mbak Anissa mah gini. Punya temen kayak gini mah alhamdulillah ya. Udah mau direpotin lah. Ini nggak direpotin tau? Enggak. Kita kayak sama-sama seneng gak sih? Oh iya, harus. Karena aku ditemenin, semoga aku menyenangkan Mbak juga ya. Amin. Lanjut pertanyaan ketiga. Oke. Pertanyaan ketiga. Ini sudah menjurus
lebih serius dikit lah, lebih ke hidup ya. Kehidupan. Jadi kita sudah sama-sama dewasa, dan kalian yang mulai dewasa biar tahu lah ya. Setiap orang punya makna kehidupan masing-masing, dan kali ini kita melihat makna kehidupan dari seorang Anissa Maya Faradila. Mohon maaf. Saya ralat Anissa Maya Faradila. Ya. Jadi pertanyaan ketiga itu adalah pengalaman apa yang Mbak ingin sharing ke kita semua? Maksudnya yang saat pengalaman yang dari dulu sampai saat ini yang Mbak pingin sharing buat kita pelajari gitu. Apa ya? Jadi kan paling kalau seusia kita tuh lagi sibuk nyari kerja gitu gak sih? Seusia kita? Iya, betul. Ya mungkin sibuk nyari kerja atau apa gitu kan. Nah, terus bingung ngomongnya guys. Ya karena memang dia pekerjaannya sangat idaman sekali menurut aku ya. Menurut aku loh ya, sebagai gitu loh. Jadi tuh aku tuh alhamdulillahnya pas nyari sekolah, nyari kuliah itu dipermudah. Tapi pada akhirnya aku paham kenapa dipermudah. Karena ternyata itu tuh doa ibuku gitu loh. Nah jadi tuh contoh nih ya, aku SMA gitu kan, aku dari SMP ke SMA itu tuh maunya masuk SMA 3. SMA 3 mana nih? SMA 3 Samarinda. Oh iya. Terus habis itu tapi aku ikut tesnya SMA 1 awal-awal. Terus habis itu ibuku tuh berdoanya aku lolos SMA 1, pengennya di SMA 1. Ternyata takdirnya di mana? Aku SMA 1. Terus habis itu kuliah. Aku udah keterima di UMM S1 akuntansi. Ibuku berdoanya anaknya keterima di UB. Entah bagaimana jalan ceritanya, ada aja tuh tes-tesan tiba-tiba buka. Terus habis itu ujung-ujungnya keterima di UB. Ya kan akhirnya di UB, aku aja ditolak Mbak sampai mandiri. Nenek UB mah. Terus habis itu kerja tuh aku pengennya jadi auditor. Yang di kuliah, terus habis itu bisa S2 atau gimana nanti jadi dosen. Baru bisa fokus jadi ibu. Kalau jadi dosen kan bisa jadi ibu gitu namanya, bisa semua orang bisa jadi ibu. Iya bisa jadi ibu, tapi aku tuh pengen punya banyak waktu buat anak aku gitu. Oke. Cerita mulia guys. Pengen ngedidik anak gitu lah. Iya. Terus habis itu ternyata anak kucing di luar. Iya makanya. Kedengeran nggak? Ya kedengeran. Terus habis itu ada orang tua aku pengennya aku jadi di pekerjaan aku sekarang. Di pegawai ya? Pegawai apa sih? Pegawai rahasia, mohon maaf. Tapi pegawainya ini memiliki level berbeda yang ya apa yang jelasin ya? Yang enggak pelayan masyarakat kan? Iya, itu terlalu vulgar tuh. Aku ini kepingin merahasiakan. Ya, jadi kayak enggak, itu tuh pelayan masyarakat, jadi gak pegawai gimana. Iya, tapi kayak itu kan terlalu vulgar, tahu lah orang kalau pelayan masyarakat itu apa gitu kan. Tapi kan aku pengen menyembunyikan sebenarnya, tapi udah dibuka. Ya sudah Mbak Nisme, dengan persetujuan dia memang pegawai yang diinginkan banyak orang di Indonesia. Jadi ya menurut aku doa ibu sih memang mujarab, dan doa itu juga diimbangi dengan keinginan anak sih sebenarnya. Iya, sama usaha sih, kayak doa tanpa ikhtiar, tak kabur dong. Makanya jadi kayak gitu. Mungkin iya betul, takabur tuh kalau seandainya itu nggak sih, kalau seandainya berusaha tapi nggak berdoa. Takabur itu bersangka buruk, iya nggak sih? Iya, nanti baca takabur di sini apa ya, takabur ya di sini. Hukum Islam. Takabur, kamu jangan takabur loh ya. Iya, takabur tuh kalau seandainya sombong, bukan? Takabur tuh aku tuh berusaha tapi aku tuh nggak berdoa sama Allah. Oh gitu. Apa istilahnya? Takabur. Iya ya, nanti ya kalian bisa membaca ini sendiri udah. Terus
Apa? Kayak gitu. Terus habis itu ternyata di semua keinginanku itu loh yang apa yang terbaik, apa yang menurut kita baik belum tentu menurut Allah baik kan. Iya, betul. Itu aku percaya kalau itu Menurut banget. aku kayaknya UMM tuh udah yang terbaik deh gitu kan. Ternyata Allah kayak punya rencananya enggak, kamu di UB sesuai doa ibu kamu gitu. Luar So, biasa. kayaknya auditor itu terbaik deh. Aku mau kerja jauh tahu di kota mana gitu kan. Terus Ada tokek. tokek tadi ada kucing, ada tokek. Berarti di rumah ini nggak ada jangkrik, Iya. tapi ada tokek sama kucing. Nanti di sini ada kucingnya banyak itu kecil. Terus habis itu apa? Lah, gara-gara tokek sama kucing kamu jadi lupa itu berentang apa? Ya tadi apa namanya? Apa sih? UMM terbaik tadi loh. Aku pikir UMM itu udah terbaik, tapi ternyata Allah masihnya di UB gitu kan. Kan UB juga terbaik. Aduh enggak bisa. Baik. Maksudnya ya gitulah. Ternyata Allah tuh punya rencana yang lebih baik gitu kan. Tuh berarti kalau saya belum mendapat pekerjaan ya yakin aja, percaya aja. Mungkin kita emang lagi diuji kali ya. Iya gitu betul. Aku itu percaya sih kalau itu Mbak. Betul. Kita itu harus berusaha terus. Iya. Mungkin dengan berusaha itu Allah pengen tahu usaha kita. Betul. Semakin dekat sama Allah gitu. Betul. Ya. Gitu. Jadi ngoyoh perlu nggak sih? Ngoyoh tuh berusaha kan? Iya. Ngoyoh itu kayak ngoyoh kayak ngayuh sepeda itu loh, kayak ngoyoh tapi itu apa namanya? Kalau aku ya, gimana prinsipnya Mbak? Ngoyoh yang ngoyoh satu tujuan depan set. Gagal nggak? Apa gagal atau suksesnya nanti pokoknya ini di sini ngoyoh sampai ini. Kalau aku tuh gini, aku yang apa ya? Jadi aku tuh setiap tahun tuh buat resolusi. 1 tahun tuh mau ngapain, mau apa yang aku kerjain. Oh jadi dia plan gitu loh. Kayak bulan ini mau apa gitu. Seandainya ya, aku punya planning. Aku di bulan Maret itu harus sudah ikut ini gitu kan. Tapi ternyata nggak bisa gitu kan, nggak bisa kayak karena waktunya apa gitu kan. Tapi aku masih bisa ngusahain ini nggak sih? Bisa. Oh bisa, ya udah tak usahain gitu. Kalau hal itu masih bisa aku usahain. Tapi kalau ternyata hal itu kayak emang nggak bisa, nggih pun mungkin emang nggak di situ gitu. Yang penting udah berusaha dulu ya. Iya, berusaha dulu. Berusaha untuk menggapai itu. Berusaha menggapai itu. Tapi kalau udah tahu gagal nggak ngoyoh? Nggak, kayak gini. Contoh ya. Tes ini. Ngoyoh nggak? Aku tetap belajar. Tapi kalau seandainya kita tuh kayak, aduh sayangan aku siapa ya? Aduh kalau aku nyari tahu tentang sayanganku bagus sih, berarti aku kan bisa mempersiapkan diriku lebih lama, lebih baik lah. Karena aku tahu kualitas kemampuan sayanganku tuh tinggi atau gimana gitu kan. Tapi aku ngeliat ke diriku, aku tuh kalau orang yang tahu kualitas temanku tuh aku bakalan berusaha lebih atau aku akan terbebani. Kalau aku bakal terbebani, kayaknya kurang baik deh buat mentalku gitu kan. Bisa jadi. Lebih aku nggak usah tahu. Terus habis itu kalau aku nggak dapet ini, sebenarnya aku nggak lolos gitu ya. Habis itu kayak oh ya udah nggak apa-apa, mungkin bulan rezekinya tahun depan aku coba lagi gitu. Sampai batas limitnya. Kalau seandainya, tapi nggak berhenti di situ. Kan kita punya mimpi gitu kan. Mimpi nggak hanya satu ya, mimpi kan ada kalau yang ini belum dicapai, mimpi sebelahnya bisa dicapai. Betul gitu. Jadi kasihlah satu motivasi buat kita pencari kerja, misalnya kalian yang di rumah atau pencari kerja atau pejuang menuju dewasa yang habis lulus kuliah nih, dari Mbak Nismay apa? Coba katakan. Nyari kerja tuh berat sih emang. Gitu ya? Betul sih. Kayak usaha, kayak aku pinter deh, tapi kenapa gini ya gitu kan. Tapi gimana ya? Tapi kalau rezeki ya? Ya terus habis itu kalau gini, kalau seandainya ya waktu pas nyari kerja itu belum dapat, jangan bener-bener cuma nyari kerja aja, tapi ikutin course gitu loh.
Oh, pelatihan, nambah skill gitu ya. Jadi kalau sana nanti ya tiba-tiba nih HRD nanya, selama jeda nunggu lulus sama kerja ngapain, kan jawabannya nggak cuma nyari kerja doang gitu. Lagi pula kalau seandainya nih ya, seandainya kita ikut pelatihan, anggaplah pelatihan brevet gitu, dari pelatihan itu selain kita jadi ada aktivitas yang nggak mau, yang kan kalau nyari kerja doang kan kita udah bosennya ya. Pasti masuk ngepli tok ya. Nah jadi kalau saya lagi brevet gitu, bisa ngehidupin kita dengan aktivitas itu, terus habis itu sekaligus punya channel, punya pertemanan dari para teman-teman yang udah bekerja. Iya betul. Nanti kan dari sana sharing, habis itu kayak iki loh nih kantorku anak lowongan ini kan. Betul. Jadi bisa menambah kesempatan untuk mendapatkan lowongan pekerjaan ya. Betul. Nah, jadi brevet itu apa? Memang mereka belum tahu tuh, mereka yang dengerin ini. Brevet itu pelatihan pajak nih, ada bukunya tuh. Oh, ini. Aku ambil ya. Ambil. Udah. Ya oh, bukunya banyak guys. Aku buku. Ini mirror gak ya? Apa? Mirror ya? Ya apa masuk kan dengan ini? Enggak. Ya sinilah pokoknya brevet. Ini modul pelatihan brevet. Ini undang-undang atau modulnya? Modul yang undang-undang gitu. Oh ya. Mimpiku tuh yang sebelah TOEFL, tapi aku ampun. Ya, gimana nih? Jadi kalau kalian udah akuntansi ya beginilah. Ya, ini pajak guys. Jadi untuk pelatihan pajak brevet kalian bisa ambil di IAI Jatim. Betul. Ya, aku ikut IAI Jatim. Iya, harus. Ada online kalau kalian jauh tenang, yang ikut dari baterai lemak Okti. Nanti modul nih, baterainya habis. Jadi nanti modulnya seberat itu ada 2, nanti dikirim melalui ekspedisi. Jadi tenang, kalian tetap mendapatkan modul dengan harga yang lebih murah. Gitu. Promosi ya kalian yang mau ikut brevet di IAI Jatim. Ini tuh sebenarnya tuh sponsornya IAI Jatim ya sih? Iya, ini sponsornya IAI Jatim. Habis ini kita cantum rekening-rekeningnya. Bisa lah brand ambassador. Ya, bisa. Aku udah jadi brand ambassador ya. Oh iya, maaf. Ini Mbak IAI Jatim nih. Enggak, ampun Bunda, ampun. Oke, pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat. Langsung dapet pertanyaan keempat. Keempat ini lagi tadi serius banget ya. Dan membutuhkan tenaga untuk menjelaskan ya. Udah ngantuk ya. Apa tuh pertanyaan keempat tuh? Pertanyaan keempat, apa yang kamu lakukan untuk menghibur diri, Mbak? Ketika udah jenuh kerja kan Mbak Nisa ini udah sebagai pelayan publik, sebagai seorang pekerja juga yang setiap hari sudah terbiasa, hampir setahun juga dia sudah bekerja menjalani rutinitas yang sangat berbeda dengan mahasiswa ya Mbak? Beda, terus habis itu pekerjaannya tiap bulan beda guys. Beda ya, jadi ya apa yang bisa menghibur sampean? Kalau aku mau hibur diri ya, sebenarnya tuh ya, karena aku udah capek kerja, biasanya hibur diriku tuh tidur. Oh ya? Jadi tuh kayak nggak tahu kenapa tidur tuh jadi kayak sebuah privilege gitu loh. Oh gitu ya? Buat aku ya, buat beberapa aku dan teman-temanku tidur tuh privilege. Kayak ya Allah, alhamdulillah satu hari aku bisa di rumah, tenang banget deh gitu kan. Kalau dulu kayak aku satu hari di rumah ya bosan, aku bosan. Betul. Terus kalau seandainya selain itu ya, tiap orang kan beda-beda ya. Pastilah, makanya aku tanya Mbak. Ada yang tidur, aku beres-beres rumahku bersih tuh. Rajin sekali aku. Kan kalau rumah berantakan kan gak enak ya. Tapi aku maafin ya. Tapi tadi aku Mbak Dinda ke rumahku lagi berantakan. Tapi udah rapi sekarang ya. Allah, cepet banget. Terus apa lagi? Habis itu main. Ada Mbak Dinda. Kadang-kadang ke rumah. Di rumahku tuh suka ada tamu teman. Enggak sih sebenarnya nih, teman-teman aku tuh udah kayak ini memang rumahnya mereka gitu, rumahnya teman-teman aku gitu. Udah di HM. Seru lah. Seru. Jadi anak-anak suka main ke sini, ada Mbak Jija, habis itu Dinda, siapa banyak dah. Loh, iya, namanya Dinda. Tapi teman-teman itu Dinda sih tak kenal kan? Dinda.
Dinda jangan Dinda. marah. Ya nyanyi ini lagi Dinda jangan marah-marah. Nanti backsoundnya keluar di sini. Dinda. Dinda Mustafa nggak sih? Siapa dia? Ube. Oh, Dinda Mustafa, bukan. Oh bukan. Oh beda Dinda ya. Beda Dinda. Oh. Dinda ya Dinda UB tapi bukan Dinda Mustafa. Oh ya. Oh, yang Dinda tadi ceritain itu bukan Dinda Mustafa juga ya? Yang tadi kan Dinda Mustafa kayaknya kan siapa yang Pak Cip itu Dinda Mustafa itu. Oh iya itu Pak Cip itu. Iya, benar-benar. Sebisanya kita Pak gibahin. Cip, Pak Citra. Oh iya Pak Citra, Pak Cip siapa? Pak Cip Atas itu, ya? Pak Cip mantan direkturnya, mantan Oh, ketua IAI. Soalnya Pak kalau Cip. tanda tangan di sertifikat kan Pak Iya, Cip Pak kan. Cip. Dulu Mbak, sekarang udah Pak Bas. Oh iya, Pak Bas. Pak Bas. Ya, itu apa lagi? 3 ya, tadi yang pertama tiduran. Kedua bersih-bersih rumah. 3 main. Main. Dah, Udah nonton drakor nggak suka? jarang. Oh jarang. Terus sama Apa ya yang keempat? Oh my god, kebalikan ke oh my god. Kalian kalau tahu ini di sebelahku tuh ada kayak lemari buku dan masih tertata rapi. anak kedua, ketiga itu sih yang akuntansi. Iya tapi kan buku maksudnya buku yang bisa digerai oleh tangan dan dibaca. Kalau di net nggak gitu sih. Mohon maaf ya buku-buku yang ada di rumah sudah tertumpuk rapi di dalam kardus. Beneran Mbak masih belajar nih buku. Ini bukan buku belajar. Kayak Iya itu. ini kan buku bacaan. Itu tuh novel-novelnya Oh itu. my god, itu masih ada Ini. buku lagi. Mm-mm. Oh suka novel. Suka. Suka baca. Tapi gitu. Kalau dulu kan bisa baca novel tuh dikebut ya. Sekarang nggak bisa. Kenapa emang? Kayak pulang-pulang kayak Tuhan aku capek. Ya Allah, kamu. Dikit-dikit tidur. Jadi Mbak Anissa ini mungkin belum pernah merasakan rebahan setahun di rumah ya. Jadi kayak tidur tuh kayak masih betah gitu ya. Dia setahun sudah bekerja dan aku setahun sudah rebahan. Jadi kita memang itu. Dari mana sih? Memang kita terbalik gitu. Beneran Mbak aku tuh kayak kemarin itu sebelum kerja itu kayak ya setahun itu kayak di rumah aja kayak nggak ada aktivitas rutin yang harus dilakuin kayak sekolah kayak kuliah tuh kayak it's not my life gitu loh, beda banget. Bukannya Mbak itu yang pemotretan itu udah lama, itu 2020. itu bukan termasuk dalam deretan 1 tahun? Enggak lah, 2021 kan itu adalah tahun dimana aku Dimana Mbak Dinda memutuskan untuk naik motor ke Jakarta. Oh luar biasa. Kok tahu ya habis tak spill kemarin. Nggak boleh, ini tentang kamu kan, tentang aku. Ya itulah, jadi 2021 ada tempatku beristirahat. Jadi 2022 semoga aku lebih baik lagi ya Mbak, doakan Amin ya. Allah, amin ya Allah. Dan Mbak Anissa juga semoga bisa menempuh S2-nya sesegera mungkin. Belum bisa. Belum bisa. Belum bisa. Belum diizinkan. Oh, harus izin dulu ya kalau mau S2 ya. Harus di ACC. ya, harus Tapi di golongan tertentu. Kemarin itu aku lihat ada syaratnya itu kayak S2 untuk P bintang S. Itu kayak nggak boleh P gitu. bintang S. Mm-mm. P bintang S. Oh iya. Nge-hang loading. Loading. P bintang Jadi S. jadi kemarin itu aku lihat di pendaftaran S2 itu kalau P bintang S itu kecuali itu bisa ikut S2 di kelas karyawan. Jadi harus ada persetujuan memang. Jadi harus izin belajar gitu-gitu. Terus kalau aku kan ada di golongan aku tuh harus di golongan tertentu untuk bisa. Aku pertama harus ujian penyetaraan dulu karena ijazah. Jadi aku tuh ada 2 ijazah. Aku daftar pakai ijazah yang pertama. Ijazah yang kedua ini, jadi waktu itu kan aku udah lulus D3. Aku lamarnya pakai ijazah D3. Terus habis itu aku masih kuliah S1 pas aku kerja daftar. itu. Pas apa ya? Pas daftar. Ya, pas daftar tuh masih kuliah S1. Jadinya belum harus penyetaraan dulu ya baru bisa dianggap S1-nya tuh. Ya, harus ujian penyetaraan dulu. Terus habis itu bismillahirrahmanirrahim bisa ya S2. Oh, karena ujian penyetaraan juga susah banget dah ujian penyetaraan. Kayak ini susah banget ujiannya, kayak ujian iya, hidup. karena ujian penyetaraan itu disesuaikan sama kebutuhan. Kalau nggak butuh ya
nggak ada. Oh gitu. Semoga butuh ya, tolong insan saya Ya, butuh amin. saja. Ya semoga lah ya, karena Mbak dari awal ada cita-cita untuk S2, semoga terrealisasikan. Amin. Dan semoga nanti di tahun berapa untuk cita-cita menjadi dosen itu bisa terrealisasikan juga. Karena setauku kalau menjadi P bintang S itu bisa loh, Mbak. Bisa Ya. Jadi nanti dosen ya. ajuin. Iya, soalnya ada kenalanku juga sih, dia P bintang S, P bintang S. Kau ya, P bintang S itu kayak dia bisa jadi dosen, jadi kayak setiap minggu tuh sibuk banget orangnya itu. Bisa. Jadi tuh ada yang memutuskan untuk tetap di P bintang S Senin sampai Jumat, nanti Sabtu Minggu di swasta bisa. Gitu. Tapi ada juga yang dia itu mau jadi dosen P bintang S, bisa ngajuin. Jadi pindah dinas ya, atau pindah bidang, pindah kantor. Kalau misalnya dia ngajuin jadi dosen P bintang S, sananya kan aku di instansi A gitu. Instansi A ini di bawahnya pemerintah kabupaten mana gitu. So, habis itu aku mau jadi dosen di Universitas B, berarti aku kan keluar dari pemerintah kabupaten ini. Bisa. Nah, tapi kan akhirnya tetap jadi dosen doang, nggak jadi P bintang S. Dosen P bintang S. Dosen P bintang S tapi nggak kerja di pemerintah lagi. Betul. Oh, jadi full jadi dosen akhirnya. Oh, nggak dapat selipan gaji dong. Kalau mau jadi selipan gaji ya bisa yang tadi. Iya, swasta. Oh ya, ya cari selipan gaji dong ya, buat nabung, nikah, anak, pergi luar negeri, pergi ke pantai, pergi ke Raja Ampat, pergi kemana? Bayangan ke jangan workaholic, kita butuh istirahat. Mau ke Raja Ampat gimana kalau Sabtu Minggu kita kerja? Enggak, sampai Jumat aja kita kerja. Luar biasa, ya betul. Ya, mulai. Jadi ini udah langsung pertanyaan kelima lah ya? Iya. Ya. Oh iya. Pertanyaan kelima terakhir nih guys, sebelum kita tidur ya. Pertanyaan kelima udah siap? Siap. Udah tahu kan pertanyaannya? Oh, udah, saya ulangin lagi pertanyaannya. Pertanyaan kelima. Apa kumang? Apa sih, Mbak? Aku kok. Oh iya ya. Apa yang kau dapatkan ketika kamu dewasa? Apa sih tadi? Mbak nangkapnya, aku nanya gimana? Menurutmu dewasa itu bagaimana? Oh ya. Menurutmu Mbak Anissa Maya, Mbak Nismay, dewasa itu seperti apa? Maju agak gelap. Dewasa itu seperti apa? Dan yang B itu A ya, 5A, 5B. Yang 5B sampai E gitu ya. Enggak. B doang. Jadi yang B itu apa dan ini gue ujian, Dok. Iya, aku mikir banget ini loh, orang akuntansi kok, jadi kayak mikir ngono loh matematikanya. Kita nggak mikir, nggak suka. Iya, kayak serius banget sih. Yang B itu tadi yang B. Yang B, kapan Mbak Anissa Maya ini merasa benar-benar menjadi seorang dewasa, wanita dewasa? Silakan dijawab, Mbak. Monggo. Yang A tadi mana? Iya, sama aja. Bagaimana Mbak Anissa Maya? Itu saya wis ngantuk guys, bengi wis jam 12 bengi. Bagaimana menjadi dewasa? Ya, dewasa menurutmu bagaimana? Muter ya, yang 5A ini menurut Mbak Nismay, dewasa itu seperti apa? Dewasa itu penuh tanggung jawab. Penuh tanggung jawab. Ternyata yang aku pikirin, kayaknya aku nggak bakal bertanggung jawab untuk hal ini deh. Ternyata bertanggung jawab gitu kan. Gitu. Terus habis itu banyak banget pandangan-pandangan yang pada akhirnya berubah. Contoh soal cinta. Jadi kalau cinta tuh kayaknya
kayaknya aku cukup suka sama dia ini gitu kan, cukup cinta doang gitu kan, cinta monyet enggak. Terus habis itu pas udah jadi dewasa ternyata itu orang tua, keuletan bekerja, ya pokoknya banyak banget, kayak jadi lebih kompleks gitu kan, lebih banyak yang harus dipertimbangkan ya. Terus habis itu beban anak pertama juga jadi beban pertimbangan, semangat anak pertama, anak kedua juga semangat ya. Terus habis itu menjadi dewasa itu cukup melelahkan. Yes. Tahu gak sih aku playlist lagu Nadine Amiza, Rehatnya Kunto Aji, istirahatnya ada nggak sih? Istirahat tahu siapa? Aku tanya Rehat Kunto Aji. Gitu. Gitu tahu gak? Hindia gitu. Yang slow gitu ya. Gitu. Terus paling kedua ya. Yang B 5B. Kapan menjadi dewasa? Kapan Mbak Anissa menjadi dewasa? Menjadi dewasa itu aku sebenarnya sampai detik ini tuh belum dewasa. Tapi kenapa? Kayak banyak banget hal yang harus aku pelajarin gitu loh, kayak masih lama, masih banyak. Contohnya kayak belum berkeluarga, belum tanggungan besar tentang keluarga kan. Masa menjadi dewasa tuh harus berkeluarga? Enggak, maksudnya berarti kan masih banyak hal yang harus aku lakuin gitu loh untuk menjadi dewasa. Kayak dewasa tuh belajar terus kan. Iya, dewasa nggak ada berhentinya memang. Gitu kan. Tapi titik dimana aku jadi dewasa tuh tahun 2020. Oh iya, 2020 tuh kayak pandemi menerjang dunia. 2020 tuh kayak berat banget gitu kan. Beratnya tuh ada masalah yang besar banget, yang dimana aku harus dewasa, harus kayak dituntut karena aku jadi pihak penengah, ya kan? Jadi kayak harus dewasa dan harus punya kepala yang dingin, nggak bisa marah, harus sabar. Kayak itu tuh nggak bisa marah dan harus sabar tuh bukan pilihan tapi sebuah keharusan. Yes. Kalau seandainya mau masalah selesai berarti harus itu yang ditempuh gitu kan. Dari harus masalah berbawa ya. Dari masalah yang besar itu akhirnya kayak oke, gitu. Pada akhirnya bisa berpikir nggak pakai marah-marah. Kalau dulu pas awal-awal aku mabok kayaknya semuanya diselain pakai marah-marah, kayak sekarang nggak deh gitu kan, marah-marah nggak nyelesain apapun gitu kan. Terus di tahun 2020 saat kepercayaanku tuh patah ke satu orang. Saat kepercayaanku teman, kekasih atau siapa? Saat kepercayaanku patah ke seseorang itu tuh aku langsung kayak berarti aku nggak bisa nih kayak gantungin bahagiaku ke orang lain. Iya, jangan percaya ya guys ya. Kalian subscriberku semua, jangan percaya sama seseorang yang akan menyakitimu gitu. Hanya Allah yang tidak menyakitimu. Betul. Ya. Terus gitu, kayak pokoknya dari patah itu, patah yang banyak masalah, habis itu kepercayaannya dipatahkan. Banyak banget lah patah-patahnya. Itu tuh kayak ngebuat aku jadi kayak belajar gitu loh, nyelesain masalahnya pas masalahnya lagi numpuk banyak harus gimana gitu. Belajar apa ya? Belajar karena sebuah itu keterpaksaan gak sih? Karena emang udah depan mata harus diselesaikan. Keterpaksaan enggak sih? Kalau dapat masalah memang tergantung tiap orang akan mengambil jalan bagaimana ya. Gitu sih. Ya gitu. Dari sebuah masalah pada akhirnya bisa belajar. Dan menjadi dewasa. Belajar untuk menjadi dewasa. Jadi Mangre? Mbak Dinda menjadi dewasa. Bingung. Beban pikiran. Iya, beban hidup nih. Saya bingung mau ngomong apa. Tadi apa sih? Sebelum Mas Syarul tadi lho, Mbak. Menjadi dewasa. Astagfirullah. Nah, jadi lanjut ya. Jadi sekarang Mbak Anissa masih berusaha menjadi dewasa. Betul. Kalau seandainya aku kayak merasa kayaknya aku udah dewasa deh, masa dewasa berarti aku nggak belajar dong. Nanti aku kayak puas diri dong. Enggak, gitu. Aku masih belajar. Ini paling teman-teman deketku kayak
Nisa dewasa gitu kan. Kayak gitu. Dewasa menurutku sih. Mbak Anissa pertama kali aku ketemu Mbak Anissa kayak keibuan gitu, maksudnya ngayomin gitu loh. Ya gitu. Pas beneran. Pas imut lah. Ya karena face ya mungkin ya. Iya. Karena mungkin dia jadi wakil. Jadi aku melihatnya tuh dia kayak dia bisa dewasa saat itu dan memberikan yang terbaik untuk anggotanya gitu menurutku. Loh beneran, aku makanya kayak chat sama sampean, terus apa namanya kayak kemarin memancing untuk aku main ke pantai itu kayak wah Mbak Nisa nggak sibuk gitu, kayak dia friendly banget, sosialita gitu loh, Sosialita. Gak maksudnya sosialita di organisasinya, di pekerjaannya itu dia loyal banget. Jadi kayak gak heran aja kalau dia jadi orang sibuk gitu loh. Gitu. Jadi ngomong soal sibuk jadi tolong. Ya ampun. Aduh, ngomong soal sibuk. Buat teman-teman aku yang mau ngechat aku nggak usah pakai chat awalan, Nis, aku ganggu kamu nggak kan, nggak ganggu aku. Ih, soalnya aku suka banget dichatin sama teman-teman aku kayak, Nis aku ganggu kamu nggak? Ya karena mereka tahu semua bahwa Mbak Anissa itu orang sibuk gitu loh ya. Sibuk sama siapa tahu itu karena aku nggak bisa mengatur waktu dengan baik. Belum tentu, karena memang kesannya kita melihat Anda itu memang seperti kayak Mbak Anissa nggak bisa diam dalam satu tempat, atau misalnya dia pasti beraktivitas, banyak aktivitas, gak hanya cuma satu gitu loh. Saya gabut itu mematikan. Bener, gabut mematikan, betul itu. Tapi gabut tuh kayak aduh enggak. Aku kayak teman satu namanya Ika. Aku sama Ika. Sebut nama ya. Aku sama Ika kalau gabut tuh kayak gila, mati banget gue gabut banget ya. Gitu. Enggak enak kan gabut itu? Ya enggak enak emang, enggak enak. Ya, jadi apa nih obrolannya ditutup dengan kata-kata gabut. Iya, jangan gabut guys, nggak boleh gabut. Kalian nggak mungkin gabut karena ada banyak aktivitas yang bisa dilakuin sekarang. Betul. Kalian nonton drakor itu juga nggak gabut, itu ada kegiatan ya. Itu habisnya banyak belajar juga dari drakor. Banyak belajar kan dari drakor. Iya, ya harus. Jadi kita mau tidur dulu. Terima kasih atas vlog-vlognya Mbak Anissa Maya, Mbak Nismay. Yuk. Besok kita main ke pantai. Ditungguin. Apa tuh? Fotonya dong. Oh, kira itu video, bukan ya? Foto. Ya video juga. Semoga ada vlognya ya. Amin. Siap-siap kamu. Siap-siap Bang, kamu tak syuting ya jadiin model gitu. Aku aja yang megang kamera. Vlognya gantian 50-50%. Siap. Oke. Jadi terima kasih, selamat tidur dan selamat malam. Bye-bye. Dadah. Terus kayak mikir mana? Mbak Anissa ini kelihatan rambutnya nih. Nanti tak zoom ya. Aurat. Nanti dimarahin Mas Syahrul. Kenapa Mas Syahrul? Iya, nanti dimarahin dia. Kelihatan auratnya kan nggak boleh tuh. Nggak boleh. Gak. Ini BTS. Ya.